Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun dan hormat saya kepada semua sahabat-sahabat, para pencinta, para penyimak channel Uripe Allah. Semoga kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di dalam af'alullah. Semoga kita menjadi ahlillah, keluarga Allah, orang-orang yang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang meyakini bahwa diri manusianya lah yang gaib, yang tiada. Amin, 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 ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, di pagi menjelang subuh ini, kami akan meneruskan episode tentang sifat-sifatnya Allah. Sebelum kita menjadi mu'allaf di sisi Allah, maka wajib kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Karena selama ini kita belumlah Islam di sisi Allah. Karena yang jadi Tuhan selama ini di hati kita adalah diri kita sendiri. Selama ini kita kufur kepada Allah. Selama ini kita ingkar kepada Allah. Selama ini hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Sejak detik akil balik hingga setua ini, kita sudah lama sekali menjadi Tuhan di hati kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat wajib Allah yang nomor 6 adalah wahdaniyah. Allah itu esa. Allah itu satu. Sudah diabadikan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bergelar atau yang mempunyai nama Allah itu Ahad, Esa. Jadi artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia bahwa hidup itulah
yang bergelar nama Allah itu Ahad, satu, Esa. Jadi Muhammad esakanlah Allah itu, esahkanlah hidup itu. Karena hidup itulah Allah. Sesuai di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi seluruh makhluk-makhluknya. Jadi yang menghidupi seluruh makhluk-makhluknya itu adalah Allah. Mari kita lanjutkan ayatnya. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah lah yang melahirkan atau yang mendohirkan segala sesuatu. Allah lah yang mendohirkan atau Allah lah yang melahirkan atau Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan kedua orang tua kita. Dan Allah lah yang menciptakan, yang melahirkan, yang memperjalankan diri manusia kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi ketika kita memahami tentang hidup, mungkin barangkali di benak kita menanyakan, kelahiran diri kita kan karena hidup. Yang melahirkan pun juga hidup. Ketika kita memandang ibu kita yang melahirkan diri manusia kita, seolah-olah ibulah yang melahirkan. Seolah-olah nenek kitalah yang melahirkan ibu kita. Dan seolah-olah ibu kitalah yang melahirkan kita. Seolah-olah. Padahal hakikatnya yang melahirkan ibu kita bukan nenek kita. Yang melahirkan ibu kita adalah hidup yang ada pada nenek kita. Tanpa hidup, tanpa Allah, maka tak akan terlahirlah ibu kita. Tak akan zohirlah. Tak akan bisa mendohirkan ibu kita. Jadi hakikatnya yang melahirkan itu bukan nenek kita. Akan tetapi Allah lah yang melahirkan. Maknanya bukan melahirkan seperti lahirnya makhluk. Maknanya Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang mendohirkan ibu kita. Sama halnya diri manusia kita. Seolah-olah ibu kitalah yang mendohirkan, yang melahirkan diri manusia kita. Seolah-olah dari hidup yang ada pada ibulah, terlahirlah hidup yang ada di diri kita. Seolah-olah hidup itu banyak. Seolah-olah hidup itu biliunan banyaknya. Berbiliun, biliun. Ada hidupnya para manusia, ada hidupnya para jin,
ada hidupnya para setan dan iblis, ada hidupnya para malaikat, ada hidupnya para tumbuhan dan bermacam-macam jenis aneka ragam tanamannya. Ada hidup para hayawan, seolah-olah kita selama ini menyangka hidup itu mandiri-mandiri. Hidup itu individu-individu. Maka dengan datangnya surat Al-Ikhlas, maka katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, bahwa hidup itu Allahu, yang bergelar nama Allah itu Ahad, yakni satu, esa, maka esakanlah hidup itu. Jangan kau cecer-cecer hidup itu. Ahadkanlah di hatimu bahwa hidup ini Allah. Hidup yang ada di dalam diri dan hidup yang ada di luar diri selalu meliputi, yakni selalu esa. Udara yang kita hirup itu kan dari luar, masuk ke dalam, keluar lagi, masuk ke dalam, keluar lagi. Esakanlah. Jangan kau akui hidup ini hidup manusiamu. Jadi yang melahirkan diri manusia kita adalah hidup itu sendiri. Allah sendirilah yang melahirkan seluruh alam semesta yang kita saksikan selama ini. Allah lah yang melahirkan siapa-siapa dan apa-apa yang kita pandang selama ini. Seolah-olah diri kitalah yang melahirkan, seolah-olah diri kitalah yang bisa melihat, seolah-olah diri kitalah yang bisa menampakkan apa-apa dan siapa-siapa di luar diri kita. Karena diri kita selama ini tidaklah bertuhan di hati kita. Karena kita selama ini masih ateis, masih jahiliyah, masih kufur, masih syirik, masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, mensekutukan Allah dengan makhluk. Seolah-olah kitalah yang bisa melahirkan semua itu. Ingat dan ingatlah, jika bukan karena hidup, apakah manusia bisa menyaksikan apa-apa? Apakah manusia bisa melihat apa-apa dan siapa-siapa? Jadi siapakah yang melahirkan itu semua? Jadi siapakah yang mendohirkan itu semua? Jadi siapakah yang mewujudkan segala apa-apa dan segala siapa-siapa yang ada di luar diri kita, termasuk diri manusia kita sendiri? Siapakah yang melahirkan? Allah lah yang melahirkan. Hiduplah yang mengadakan. Hayatullah lah yang mendohirkan dan yang mewujudkan kita dan alam semesta ini. Inilah yang dimaksud sifatnya Allah yang nomor 6 adalah wahdaniyah. Hanya Allah lah satu-satunya yang melahirkan seluruh ciptaan-ciptaannya. Hanya Allah lah satu-satunya yang mendohirkan seluruh alam semesta ini. Hanya Allah lah satu-satunya yang
mewujudkan segala apa-apa dan segala siapa-siapa di hadapan kita, termasuk diri kita sendiri selama ini. Maka ingat dan ingatlah wahai para sahabatku pecinta channel Uripi Allah. Ingatlah di dalam hati kita selalu bahwa hidup inilah Allah. Jangan nyatakan di hati kita bahwa hidup ini hidup manusianya. Inilah kesyirikan, inilah kemungkaran, inilah segala puncak kezaliman kepada Allah. Jika hati kita belum Islam, jika hati kita masih kafir, jika hati kita masih ateis, jika hati kita masih kufur, jika hati kita masih ingkar kepada Allah, jika hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita, lalu apakah kita bisa ibadah kepada Allah selama ini? Jadi sejak detik-detik akil balik tiba sampai setua ini, kita tidak pernah sedetik pun menyembah dan mengabdi kepada Allah. Kelihatan lahirianya saja kita selama ini rajin ibadah dan sholat. Sejak detik-detik akil balik tiba, seolah-olah kitalah sebagai penguasa di dalam seluruh lelaku yang kita lakukan. Seolah-olah kitalah sebagai pencipta atau yang melahirkan ibadah-ibadah kita. Seolah-olah kitalah yang melahirkan atau yang mencipta solat-solat kita. Seolah-olah kitalah sebagai penguasanya seluruh apa yang kita perbuat selama ini. Karena di dalam hati kita mewahdaniyahkan diri manusia kita sendiri. Karena selama ini kita mengesahkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Karena selama ini kita mengesahkan setan yang terkutuk, yakni nama diri manusia kita di hati kita, daripada kita mengesahkan Allah, Tuhan pencipta diri kita di hati kita selama ini. Inilah bukti-bukti nyata bahwa selama ini kita masih kufur, kita masih ingkar, kita masih ateis di sisi Allah. Karena yang jadi Tuhan selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Inilah wujud kezaliman, kejahiliaan diri manusia kita sendiri. Karena kita belum kedatangan Muhammad Rasulullah di hati kita. Karena kita belum kedatangan hidayah dari Allah. Karena kita belum kedatangan syafaatullah. Karena kita belum kedatangan iman dan Islam di sisi Allah. Maka dari itu, di dalam Masjidil Haram badan dan hidup ini dipenuhi banyak salib-salib di hati, dipenuhi berhala-berhalanya hati. Hidup inilah yang kita akui, hidup inilah yang kita akui sebagai induk segala induk berhala yang kita akui. Karena selama ini kita akui di dalam hati kita bahwa hidup ini hidup manusia kita. Badan pun juga menjadi
menjadi salib-salib yang terbesar di hati kita, karena selama ini badan ini sudah kita akui sebagai badan milik kita. Inilah salib-salib yang terbesar di dalam jiwa dan hati kita selama ini. Maka muncullah salib-salib yang lainnya. Sholat kita selama ini salib kita, ibadah kita selama ini salib kita, perbuatan kebaikan selama ini salib buat kita, ilmu kita selama ini salib bagi kita, seluruh sholat-sholat yang kita lakukan selama ini salib kita. Inilah bukti bahwa sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini, tak ubahnya kita sebagai orang Nasrani yang menyembah salib. Akan tetapi kita selama ini lebih jatuh martabatnya karena salib-salibnya di hati kita. Karena Allah hanya memandang hati kita, bukan memandang dohirnya. Di hati kita siapa yang jadi Tuhan? Allahkah atau diri manusia kita yang paling wujud di hati kita? Inilah salib-salib itu yang katanya nanti ketika turunnya Nabi Isa dan Al-Mahdi, salib-salib itu akan dipatah-patahkan. Yakni salib kehidupan manusia kita akan dipatahkan. Salib badan manusia kita akan dipatah-patahkan. Salib ilmu dan amal kita dipatah-patahkan. Ibadah sholat dan ibadah yang lain yang kita lakukan selama ini kita patah-patahkan. Akan dipatah-patahkan oleh Isa dan Al-Mahdi. Siapakah sejatinya Isa dan Al-Mahdi itu? Yakni Isa dan Al-Mahdi itu adalah sejatinya ilmu hakikat dan makrifat yang akan meruntuhkan kerajaan Dajjal la'natullah yang ada di hati kita. Siapa Dajjal la'natullah? Dajjal la'natullah itu adalah hawa nafsu kita sendiri, yakni yang bermata satu, mata lahir saja yang bisa melihat, sedang mata batinnya buta. Ada logonya kafaro kufur. Maka dari itu ketika Isa dan Al-Mahdi sudah tiba, maksudnya apa Isa dan Al-Mahdi sudah tiba di hati kita? Maknanya adalah ketika datang kepahaman-kepahaman tentang ilmu hakikat dan makrifat, maka hancur leburlah, maka dipatah-patahkanlah, dikembalikan lagi bahwa hidup ini Allah, bahwa badan inilah sebagai bukti bahwa Allah itu wujud, bukti bahwa hidup itu ada. Maka dipatah-patahkanlah semuanya oleh ilmu hakikat dan makrifat agar manusia kembali suci lagi. Kedatangan Isa dan Al-Mahdi inilah lambang dari datangnya Muhammad Rasulullah yang ada di Mekah sana ketika para kaum Quraisy menyembah berhala-berhala di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah. Jadi cerita-cerita yang ada di alam semesta ini, cerita ada di hati masing-masing diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua para pecinta uripe Allah, semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama terkhususnya diri saya dan Anda sama-sama manusianya.
sama-sama sebagai utusan-utusan Allah, sama-sama menjadi wakil-wakil Allah. Apa yang dimaksud utusan-utusan di sini bukan manusia merasa jadi utusan atau jadi nabi. Yang dimaksud utusan-utusan Allah atau wakil-wakil Allah itu adalah seluruh makhluk itu diutus oleh Allah, maknanya dihidupi oleh Allah, diutus bangun tidur, diutus berdiri, diutus berjalan, diutus ke kamar mandi dan mandi di dalamnya, diutus sholat, diutus ibadah, diutus bekerja, diutus belanja di pasar, diutus memasak, diutus semuanya apa yang diperbuat makhluk-makhluknya Allah itu hakikatnya diutus oleh hidup yang menghidupi seluruh makhluk, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.